Ada sela-sela tempat yang itu bisa dijadikan tempat untuk proses bullying dan kekerasan itu pasti akan terjadi. Kemudian ada 41% pelajar berusia 15 tahun pernah mengalami perundungan setidaknya beberapa kali dalam 1 bulan menurut studi PISA, program penilaian pelajar internasional pada tahun 2018. Dan ini adalah jenis-jenis perundungannya. Ada saya dipukul atau disuruh-suruh oleh murid lainnya. Kemudian murid lain mengambil atau menghancurkan barang kepunyaan saya diancam oleh murid lain. Kemudian saya diejek oleh murid lain dengan sengaja mengucilkan saya, murid lain menyebarkan rumor yang tidak baik tentang saya. Dan itu prosentasenya terlihat jelas ya Bapak Ibu. Jadi ada laki-laki dan perempuan, tapi mungkin yang lebih mendominasi ini sepertinya laki-laki kalau di data ini. Jadi mungkin laki-laki menindas laki-laki atau laki-laki menindas perempuan. Tetapi mungkin di sekolah ini masih belum bisa terdeteksi ya Bapak dan Ibu, kira-kira yang sangat mendominasi itu kira-kira perempuan atau laki-laki. Next. Nah, ini adalah kasus perundungan sekolah paling banyak terjadi di SD dan SMP hingga Agustus tahun 2023. Jadi yang paling banyak ini adalah sepertinya kasus di SD dan SMP. Nah, ini prosentasenya ada 25%, di SD, SMP 25%, di SMA 18,75%, di SMK 18,75%, di MTS 6,25%, dan pondok pesantren 6,25%. Nah, ini didapatkan dari data box. Nah, jadi dari data ini terlihat sekali bahwa memang jenjang sekolah itu ya pasti akan ada kasus-kasus bullying dan kekerasan, entah itu kekerasan seksual, entah itu kekerasan secara psikologis. Jadi itu pasti akan terjadi. Sangat serem ya Bapak dan Ibu ya. Jadi, mungkin selama ini kita kayaknya itu apa yang diomongin anak-anak ya udahlah itu hal yang biasa gitu ya. Tetapi ternyata itu masuk ke dalam kategori bentuk kekerasan yang diatur dalam Permendikbudristek. Jadi ini yang diatur di dalam itu Bapak Ibu. Ada satu yang pertama kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, ada perundungan, ada kekerasan seksual, ada diskriminasi dan intoleransi, ada kebijakan yang mengandung kekerasan dan bentuk kekerasan lainnya. Jadi tidak hanya bullying dan kekerasan saja, tetapi ternyata jadi ternyata Permendikbudristek ini banyak sekali mendetailkan begitu ya perilaku-perilaku yang termasuk di dalam bullying dan kekerasan gitu. Kita akan bahas satu-satu. Mohon maaf apa saya bicaranya terlalu cepat? Enggak, cukup ya. Oke. Baik, yang pertama adalah kekerasan fisik. Jadi kekerasan fisik ini adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban dengan kontak fisik pelaku kepada korban dengan atau tanpa menggunakan alat bantu. Jadi kalau misalnya siswa-siswa itu mendorong, itu sudah termasuk ke dalam kekerasan fisik. Mendorong, menjegal, kemudian apalagi ya biasanya anak-anak itu kayak nggak sengaja, mungkin dengan sengaja untuk menarik baju. Nah, itu sudah termasuk ke dalam kekerasan fisik. Kekerasan fisik ini yang dimaksud berupa tawuran, penganiayaan, perkelahian, eksploitasi, pembunuhan, dan atau perbuatan yang dinyatakan sebagai kekerasan fisik dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ini mungkin Bapak Ibu bisa dilihat dari gambarnya gitu ya. Kalau misalnya anak-anak udah gerombol-gerombolan itu harus diwaspadai gitu, karena kadang mereka mainnya ini kadang suka ini ya kebablasan gitu. Jadi niatnya main tapi ternyata sikut-sikutan gitu. Jadi memang harus kita sebagai ya yang ada di sekolah itu harus tetap aware walaupun mereka dalam proses bermain, tetapi juga harus diingatkan bahwa ada bentuk-bentuk yang memang itu termasuk ke dalam kekerasan gitu. Tapi juga nggak dipungkiri juga Bapak Ibu, mungkin mereka juga masih
minim informasi begitu ya, karena masih anak-anak begitu. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya kita yang mungkin nanti setelah dari hari ini begitu bisa menjelaskan apa-apa saja yang termasuk ke dalam bullying, ke dalam kekerasan dan lain sebagainya, agar mereka lebih terbuka, lebih peka gitu. Jadi kalau misalnya aku gini berarti aku menyakiti temanku ya, aku kalau ngikut nggak sengaja itu juga menyakiti ya. Jadi mereka jadi lebih waspada untuk bisa bermain dan berkontak fisik gitu dengan teman-teman yang lain. Kemudian ada kekerasan psikis. Jadi di sini menyebutnya adalah perundungan ya. Jadi setiap perbuatan non fisik yang dilakukan dan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti atau membuat perasaan tidak nyaman. Jadi mungkin ini juga kadang gitu ya, kadang ini bisa dilakukan oleh kita ini sebagai pendidik gitu ya. Kadang mungkin apa yang kita ucapkan gitu juga termasuk ke dalam kekerasan secara psikologis gitu. Kayak misalnya mungkin apa Bapak Ibu yang biasanya terjadi di dalam kelas yang mungkin kayaknya nah ini gemes deh, apa ya biasanya? Mungkin kata-kata apa Bapak Ibu yang biasanya tercurahkan? Gemes. Selain itu mungkin yang kayaknya ini anaknya parah banget nih, apa Bu? Sampai yang mungkin Astagfirullah. Apalagi Bapak Ibu mungkin bisa dicurahkan di sini, enggak apa-apa, mumpung ada psikolognya gitu. Apalagi mungkin yang sampai mungkin nggak sengaja terlontar itu ada Bapak Ibu. Nah, Mas gitu. Mungkin ada lagi yang ya Allah Gusti. Lo mana gitu kan? Iya, karena iya tidak punya gini. Iya, tidak mungkin saya pun sebagai dosen kadang juga gitu kok Bapak Ibu. Jadi kadang nah, ya dihadapi anak-anak sama mahasiswa pun juga begitu kadang. Ya Allah, ini tugas sudah ngomongnya sejak kapan, kenapa nggak dikerjain gitu kan? Kamu ini cek nemen rese, kadang sampai kayak gitu. Tapi ternyata mungkin apa yang mungkin yang kita sampaikan itu ternyata masuk ke dalam ini Bapak Ibu, kekerasan secara psikologis gitu. Jadi mungkin saya juga masih belajar untuk bisa mengucapkan bahasa-bahasa yang mungkin lebih positif gitu ya, tapi terkadang juga tidak memungkiri kita gregetan gitu kadang-kadang yang harusnya kayaknya nadanya harus tinggi biar mereka lebih paham gitu ya. Nah kemudian ini adalah kekerasan psikis yang dimaksud, jadi pengucilan, penolakan, pengabaian, penghinaan, penyebaran rumor, panggilan ngejek yang mungkin yang kayaknya siswa-siswa di sini panggilan bapak, ibu, atau mungkin ini kayak identik gitu. Jadi misalnya rambutnya agak kering ya, sebutan identik misalnya kalau rambutnya ya iya keriwul kayak gosong ya. Mungkin karena kulitnya gitu ya Allah ya gosong gitu ya. Terus mungkin ini yang kurus, gemuk dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga pengabaian. Jadi kalau pengabaian itu mungkin bentuknya jadi kayak kalau di sini ada geng-gengan ya enggak ya Bu, kalau anak SD itu ada oh bestie. Jadi bestie-bestian kamu kalau bestie sama aku kesini kalau enggak sana gitu ya. Oh iya. Jadi itu juga bagian bentuk dari pengabaian dan penolakan gitu ya. Jadi kalau kamu nggak sesuai dengan circle yang kita bentuk, jadi nggak bisa masuk gitu. Jadi mohon maaf ya. Nah kemudian juga mempermalukan di depan umum.
Jadi mungkin kalau misalnya kadang kan anak-anak SD ini kan suka takut kalau ngomong di depan umum ya Bu, misalnya di depan kelas gitu. Karena mungkin dia merasa nggak pede atau merasa kayaknya aku nggak bisa, tapi dipaksakan gitu harus maju gitu ya. Nah itu terkadang mungkin itu menjadi beban secara psikologis gitu untuk anak-anak. Jadi mungkin kita juga harus lebih memahami bagaimana ini kapasitas dan kayak kapasitas tuh bahasa Indonesianya apa ya? Jadi kayak kemampuan yang dimiliki anak-anak. Jadi kita harus paham itu, dan kita juga harus mengajarkan bahwa semua yang maju ke depan itu semuanya sama sebenarnya gitu. Jadi nggak ada yang namanya ilo-iloan gitu, nggak ada yang namanya kadang gitu ya. Kalau nggak bisa itu apalagi ya kok gitu sih gitu kan, kadang gitu. Nah mungkin itu yang harus kita jadi PR besar ya Bapak dan Ibu, biar mereka juga paham bahwa itu tidak boleh dilakukan. Next. Nah, ini tindakan kekerasan fisik dan psikis seperti yang disebutkan sebelumnya, perbedaannya adalah dianggap perundungan ketika ada ketimpangan relasi kuasa antara kedua orang yang berselisih dan dilakukan secara berulang atau lebih dari satu kali. Jadi kalau yang tadi mungkin gitu ya tidak terlihat jelas, tapi kalau ini karena dilakukannya berulang-ulang kali, jadi pasti akan terlihat dia misalnya sebagai korban itu tidak mau sekolah, terus sukanya nangis terus, atau sering menyendiri di dalam kelas atau di tempat-tempat tertentu, misalnya di pojokan dimanapun gitu ya, atau di musola dan lain-lainnya. Jadi ini adalah bentuk perundungannya. Yang pertama adalah penolakan, kemudian ada pengabaian, penganiayaan, pengucilan, penghinaan, intimidasi, diteror nih. Diteror itu kayak misalnya, kamu udah ngerjain tugasku belum? Kan kadang ada yang mungkin kayak gitu ya Bu ya, nyuruh-nyuruhan temennya gitu, kamu besok pokoknya kerjain tugasku, kalau enggak awas ya, biasanya kayak gitu. Tapi nggak tahu di sini ada nggak ya? Nggak tahu, belum tahu ya, atau emang nggak ada? Kalau tugas SD insya Allah nggak ada. Nggak ada ya. Kalau SD insya Allah nggak ada ya. Tapi entahlah gitu ya. Tapi entahlah gitu. Karena memang belum tahu, mungkin anak-anak banyak yang belum speak up ya, belum berani untuk speak up karena mungkin dia merasa masih oke, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kemungkinan kalau udah nemen gitu baru nggak mau sekolah, nanti ngadu sama orang tua dan lain-lain. Kemudian juga ada panggilan mengejek, itu udah kayaknya ini PR besar gitu ya kalau di sekolah. Next mungkin. Nah ini yang terjadi selama ini ya Bapak dan Ibu ya. Memang kasus perundungan di SD itu sangat banyak kalau kita lihat di berita-berita atau di YouTube gitu ya. Dan itu nggak dalam kasus yang ringan. Jadi kayak ada misalnya kalau di sini waktu itu sampai dicolok matanya ya? Enggak, bukan dia yang waktu di Gresik itu. Ya tusuk sate. Nah, itu kemudian juga di sini ada korban dipukul menggunakan penggaris. Jadi itu juga bagian dari kekerasan Bapak dan Ibu. Misalnya cuma begini doang, tak gitu doang. Itu tuh sudah termasuk kekerasan. Nah, anak sebenarnya harus paham bahwa itu adalah bentuk dari kekerasan. Kita pun juga ada gitu ya Bapak Ibu, nggak sengaja. Gitu. Padahal niatnya mungkin mengingatkan, tapi mungkin kalau anaknya sensitif itu udah jadi masalah Bapak dan Ibu. Jadi makanya kita harus berhati-hati untuk bisa menghadapi anak-anak kecil-kecil ini gitu. Apalagi anak zaman sekarang, anak milenial itu lebih kritis dibandingkan anak-anak zaman dulu atau mungkin zamannya saya ya. Kalau zaman saya tuh dipukul titik, ya semenengai. Iya, diem aja tapi di rumah berbes milih. Besoknya mau sekolah itu kayak aras-arasen karena takut diulangi kembali. Kemudian next ada juga, nah ini korban ditelanjangi. Itu yang saya ngambil ini tuh 2 minggu yang lalu kalau nggak salah.
Kemudian juga ada aksi perundungan di sekolah yang mungkin dilakukan dirundung sejak kelas 1 hingga kelas 3 SMA. Kalau ini di SMA. Jadi next, banyak banget kasus-kasus yang memang terjadi Bapak dan Ibu yang memang nggak disadari oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Mungkin karena memang mungkin pemahamannya tentang bullying dan kekerasan itu hanya sebatas bullying ya ilo-iloan, kalau kekerasan ya cuma pukul-pukulan gitu aja. Nah, ini adalah jenis bullying. Yang pertama ada bullying fisik, mendorong, menyandung kaki, meludahi, memukul dan menjambak. Semoga tidak ada di sini jambak-jambakan ya Bapak Ibu ya, karena semuanya kayaknya pakai jilbab. Tapi mungkin bisa jadi suka tarik-tarikan baju, jilbab juga mungkin ditarik, apalagi Bapak Ibu kalau misalnya di sini kayak kelihatan CCTV, dorong-dorongan yang disengaja memang ya kayaknya. Iya, anak TK pun sekarang udah kayak gitu juga, seliding-selidingan ya. Kemudian yang kedua ada bullying verbal, mengolok-olok, menggoda, memanggil nama dengan sebutan yang tidak pantas dan menghina. Ada bullying sosial, bergosip atau membicarakan kekurangan teman. Nah, ini mungkin juga kayaknya ada beberapa kasus di sekolah yang memang kayaknya suka karena circle-circlean itu tadi. Jadi kamu tahu nggak? Itu dulu kayak gitu. Kamu tahu nggak? Ini kayak gitu. Nah kayak gitu. Itu yang menyebabkan yang terjadinya bullying secara sosial. Kemudian dari cyberbullying, memposting kebohongan atau foto di media sosial, mengirim pesan atau ancaman yang berbahaya. Nah ini kalau ini mungkin agak sulit dideteksi ya Bapak dan Ibu, karena memang kalau kita ngomongin media sosial itu kan bentuknya adalah privasi. Kalau kita guru-guru kayaknya agak kesulitan kalau misalnya harus mengecek sampai sebegitunya. Tetapi mungkin bisa mulai dari sekarang murid-muridnya juga harus apa ya? Kalau di SD itu ada nggak sih misalnya nanti posting di medsosnya atau enggak ya, tugas-tugasnya kayak gitu di blog atau apa gitu enggak ya? Belum gitu. Oke. Jadi mungkin dari situ kan masih oh gitu. Tapi mereka bawa laptop di ke sekolah enggak? Oh cuma browsingnya lewat apa? Ya kadang-kadang dipaksa terus kalau di rumah. Oh bimbingan sama orang tua. Oke, baiklah. Jadi mudah-mudahan tidak. Mungkin kita bisa lihat video yang pertama dulu. Ini adalah tentang perundungan. Perundungan. Pagi yang cerah untuk memulai belajar di SD Negeri Cerdas Berkarakter. Ben, tahu nggak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Widih, apaan tuh? Mobil kulit jeruk ala Otto.